Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Selamat Lebaran dan Hari Raya. Selamat datang di channel Libas Jepara Trail. Aku jarang-jarang vlog dan review soalnya kadang kita tidak punya wong ngaku kamera loh. Lagi mau review, gak ada konten jadi aku mau dapat motor baru. Ya bukan baru sih. Kita teman dari Libas itu beli motor D-Tracker 2016. Aku akan review. Ini paket standar semua, belum ada yang dioprek-oprek, paling cuma ganti-ganti, belum ganti, dan paling lampu sen yang diambil ya. Dan ini rencana nanti adalah calon motor petarung. Wih, sekarang tuh KLX ya. KLX itu penjualan motor terbanyak di Indonesia lokal ya. Karena ya nanti kelebihan kekurangan pasti teman-teman udah tahu dan saya akan bahas juga di sini daripada teman-teman beli ini seperti CRF ini itu memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentu saya tidak akan compare, tidak akan membandingkan karena ya ini tahun 2023, ini tahun 2016. Kalau saya compare, saya bandingin tentu kalah level. Artinya kalau dari segi mesin performa tentu kalah saing ya kalau kayak yang tahun segini. Tentu lebih compare dan lebih afdol kalau yang tahun 2023 ya pasti kita bandingin ke dari KLX yang tahun 2023. Tapi ada kelebihan, kekurangan masing-masing motor ini yang pasti teman-teman ngerasain kalau buat Prabas. Saya akan lebas motor baru dan nanti calon petarung pokoknya nanti diobrak-abrik motor ini dan apa saja yang nanti diubah tentunya saya akan bahas dan motor ini seperti apa. Subscribe, like, dan komen di bawah kalau Anda suka video ini. Libas Jepara Trail. Ini adalah Kawasaki D-Tracker 2016. Kalau teman-teman bedanya banyak antara Kawasaki yang biasa KLX, kan ada macam-macam Kawasaki ya. KLX yang BF, yang biasa BF itu Bigfoot. Jadi kalau Bigfoot tuh dia beda sama yang ini. Kalau D-Tracker itu khas bodinya itu body yang lancip kayak gini, ada lekukan di bagian samping, kemudian tangkinya juga biasanya kalau BF itu warna ya. Kemudian yang perbedaannya juga sama KLX yang biasa, yang tidak supermoto, itu dia mesinnya biasanya kalau D-Tracker itu pasti mesinnya warnanya hitam. Kalau yang KLX biasa, yang kayak BF, yang buat cross, itu pasti mesinnya itu warnanya silver. Dan ini saya dapat itu di harga hampir 17 juta. Karena kalau dulu-dulu saya pas main-main motor itu masih di atas 20 juta ya guys, tapi sekarang tuh motor KLX saya gak heran juga kenapa turunnya gratis banget harganya. Dan kalau kita lihat lampunya khas KLX Supermoto, ini lampunya aku gak seneng loh lampu ini. Bandingin sama kita bandingin model ya nggak tahun, banding sama CRF tuh beda banget. Kalau CRF tuh lebih sporty kayak ini ya, tapi kalau KLX tuh kenapa lampu-lampunya itu culun gitu ya menurutku. Jadi rencana ini pasti yang lampu nanti diambil, lampu ini diambil semua, speedonya juga diambil, nanti diganti panel paling ya. Nah, pasti diganti panel karena rencana buat Trabas itu pasti diganti panel. Kemudian setangnya ini juga masih standar, handle-handle juga standar, kemudian lampu, holdernya masih standar semua. Ini kalau kalek ini nanti pasti kita rubah karena handle itu rawan-rawan patah sekali ya. Apalagi CRF juga sama sebenarnya kalau bawaan pabrik ini kalau dibuat jatuh sekali itu patah, pasti itu wajib ganti seperti ini biasanya. Ya model dikit tapi ini untuk selamanya, pokoknya nggak akan. Karena saya udah pakai ini beberapa. Kalau dulu saya pas KLX juga pakai ini, itu pokoknya nggak jatuh-jatuh. Kalau kayak ini pasti jatuh. Kemudian pasti kalau KLX yang awal-awal kita ganti itu di gas spontan, jangan pakai gas yang kayak gini ya. Gas kayak ini tuh dia kurang agresif. Kalau gas seperti ini pasti gas spontan itu wajib untuk KLX karena KLX kan gak injeksi ya. Jadi dia pakai karbu. Kalau karbu tuh gas spontan wajib. Kemudian spek berdepan. Nah, spek berdepan ini kalau KLX pendek dan pasti ya kalau buat supermoto kayak gini itu cocok ya. Cocoknya karena udah CCN dari pabrik dan kita pasti akan ganti nanti pakai spek yang lebih panjang. Biasanya pilihannya rata-rata itu di CRF 250, terus ada juga pakai yang Gordon, ada KTM, biasanya pilihannya itu panel wajib sama
ini. Kalau untuk review kita ban depan, oke guys, kita akan bahas velg set ban belakang untuk di tracker. Kalau di tracker ini kan ada dari sananya memang khusus KLX itu menciptakan motor di tracker itu dengan ukuran velg depan itu 250 atau 2,5 in dengan bannya ukuran 100/80. Ini yang depan ya. Jadi dia agak gemukan tapi lebih kecil. Kalau yang velg CRF itu kan depannya itu ukuran 300, beda selisih di 0,5 in. Untuk yang belakang ini untuk di tracker pakai ukuran velgnya 303,3 in ya, itu lebarnya. Jadi kalau seukuran velg CRF ya beda 50. Kalau CRF kan belakang itu di 3,5 ya, 350. Kalau yang ini 300. Untuk ban sama ini sama ini sama lor. Nah, ini sama-sama ukuran 130/70. Kalau 130 itu lebih tampaknya lebih lebar dari belakang. Ya, untuk body, kalau body Kalek ya KCD tracker kayak gini, tapi nanti pasti kita upgrade. Kalau rata-rata sekarang kan kita pasti diganti Gordon ya. Itu yang anti banting pokoknya. Untuk yang saya tidak suka itu di knalpot. Ya, di knalpot kita lihat ini, teman-teman lihat knalpotnya kayak bambu runcing. Ini itu Nori Fuminan. Tapi ya maklum, namanya juga kalau mesin standar ya loh. Mesin standar kalian pakai knalpot apapun ya silahkan. Itu sah-sah aja. Karena kalau di upgrade, tapi kalau teman-teman pakai knalpotnya aftermarket kayak gini yang tidak ori, performanya pasti beda. Ini masih standar semua. Dan kalau suaranya ya masih ini, saya tidak akan ngidupin mesin karena standar. Dan larinya untuk speed biasanya di KLX itu paling mentok di 95 sampai 100 km per jam. Kalau motor lama kayak gini biasanya bisa lebih kencang, tapi paling mentok di segitu. Ya, ini rencana nanti kita oprak-oprak semua. Jadi yang teman-teman kita kasih tipsnya kalau yang mau beli motor untuk Trabas, motor trail lah khususnya, itu teman-teman mau belinya untuk apa dulu? Kalau mau beli buat Trabas, jangan beli Supermoto. Kenapa? Karena teman-teman harus upgrade kaki-kaki, harus, kalau body sih relatif ya. Pokoknya kaki-kaki wajib upgrade lah. Kaki-kaki sekarang itu paling enggak kita budgetnya masih di hampir 3 juta. Ya itu ban baru, pokoknya pelek semua. Ya kalau mau TT sih biasanya di lapak banyak ya. Tapi kalau teman-teman beli yang tidak Supermoto itu kan lebih ringan biayanya. Kemudian kalau KLX itu mesinnya dicek masih standar atau enggak. Jadi kalau saya senengnya itu di mesin standar kita bisa upgrade, bisa bore up itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi tahu benar karakter dan isi daleman dari mesin itu. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan pada teman-teman. Jadi pemilihan untuk apa dulu, KLX itu kan dua versi, Supermoto sama yang tidak Supermoto. Banyak juga tipenya, ada yang BF, ada yang biasa, ada yang ring bannya kecil. Saya mau jelasin kebetulan ini motor Supermoto, jadi bedanya sama yang BF itu saya harus sampaikan. Jadi kalau teman-teman buat Trabas, pilih yang ringnya depan itu 21, belakangnya 18. Dia bedanya ada di arem. Kalau motor Supermoto kayak gini itu pendek loh. Kalau yang tidak Supermoto dia lebih panjang. Makanya kalau kayak gini teman-teman kasih di upgrade ke yang trail, ya ban trail nanti di ring 18 itu dia kadang mentok sama yang depan ini. Armnya yang depan ya harus upgrade arm. Jadi pikir-pikir dulu kalau teman-teman beli Supermoto bawaan KLX tracker mau dibuat motor trail, upgrade-nya banyak loh. Ini armnya segini. Kalau yang BF yang tidak Supermoto itu bedanya berapa senti yo, lumayan kok panjang. Armnya sendiri kalau bekas itu masih di 500 ribuan. Jadi pikir-pikir dulu lah. Kemudian spekbor depan, kalau spekbor depan teman-teman beli Supermoto itu pendek, kalau yang enggak Supermoto dia udah panjang. Kemudian apalagi ya, jadi surat menyuratnya harus lengkap juga, nomor rangkanya dicek, STNK, BPKB dicek semua, harganya juga irelatif. Kalau motornya masih bagus ya tentunya, kalau harganya sesuai
ya oke-oke aja, yang penting mesinnya, karena KLX tuh kadang oli itu bisa kurang loh lur. Untuk KLX ini di tracker 2016 untuk upside down juga dicek, itu masih sangat recommended untuk teman-teman yang mau harian di jalan juga oke. Paling ganti gas spontan, ganti karbu, terus upgrade knalpot, terus ganti gear, itu udah di jalan udah enak. Dan saya review ini untuk teman-teman, saya tidak membandingin sama CRF. Kebetulan teman saya dapat KLX Supermoto baru. Masih bingung aslinya buat rabas atau buat harian. Tapi pasti dibuat rabas. Gitu aja, di harga 16 juta 17 juta, teman-teman udah dapat Supermoto KLX D-Tracker. Ya, daripada beli mahal-mahal CRF, D-Tracker udah oke. Gitu aja, teman-teman. Nanti saya juga akan mau review motor lain, jadi support channel ini. Kadang juga kita nggak punya konten, terus kadang bingung ada aktivitas lain di luar, dan tentunya subscribe channel ini, Libas Parabil. Terima kasih guys.